Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ana Agung Merahagung Okajan Nardana, NPM 04G19. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan simulasi tahapan dan prosedur dari operasi bedah minor alveolektomi dengan kasus pasien laki-laki berusia 55 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi belakang bawah kiri terasa mengganggu karena tulang yang menonjol. Setahun yang lalu, pasien pernah melakukan pencabutan 3 buah gigi pada daerah tersebut, dan pasien ingin dibuatkan gigi tiruan lepasan. Setelah dilakukan pemeriksaan intraoral, ditemukan edentulous ridge pada regio 34, 35, dan 36 dengan tulang yang menonjol dan berwarna kemerahan, tetapi tidak sakit. Untuk pemeriksaan ekstraoral, tidak terdapat kelainan. Diagnosis dari kasus tersebut yaitu eksostosis pada alveolar ridge daerah mandibula. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang alveolektomi itu. Alveolektomi yaitu suatu prosedur pembedahan untuk membuang prosesus alveolaris yang menonjol baik sebagian maupun seluruhnya. Alveolektomi juga dapat diartikan pemotongan sebagian maupun seluruhnya dari prosesus alveolaris yang menonjol maupun prosesus alveolaris yang tajam pada daerah maksila ataupun mandibula. Alveolektomi itu sendiri bertujuan untuk mempersiapkan alveolar ridge sehingga dapat memberikan dukungan yang baik bagi gigi tiruan yang akan digunakan. Tindakan ini meliputi pembuangan undercut atau cortical plate yang tajam, kemudian mengurangi ketidakteraturan puncak ridge atau elongasi, dan menghilangkan eksostosis pada daerah edentulous ridge-nya. Sebelum melakukan prosedur pembedahan alveolektomi, terlebih dahulu dilakukan persiapan alat dan bahan, di mana persiapan alat yang pertama meliputi sikat tangan. Di sini saya simulasikan ini sebagai sikat tangan. Kemudian ada handuk steril. Saya simulasikan ini sebagai handuk steril. Kemudian dak. Di sini saya simulasikan ini sebagai dak, di mana dak itu berfungsi untuk menutupi area selain daerah kerja agar tidak terjadi kontaminasi selama dilakukan prosedur pembedahan. Lalu handscoon, kemudian masker, kaca mulut sebanyak 2 buah, sonde sebanyak 2 buah, pinset anatomi, near beacon, sput yang berukuran 3 cc atau 3 ml, kemudian suction, lalu cheek retractor. Di sini saya simulasikan ini sebagai cheek retractor, di mana cheek retractor ini berfungsi untuk menarik dari mukosa pipi atau daerah labial maupun bukal untuk memperluas pandangan saat melakukan prosedur pembedahan. Kemudian scalpel blade nomor 15 dan handle-nya, dimana ini saya simulasikan sebagai handle-nya, dan scalpel blade ini berfungsi untuk melakukan insisi pada jaringan mukosa gingivanya. Lalu ada respiratorium. Di sini saya simulasikan ini sebagai respiratorium,
di mana respiratorium ini berfungsi untuk melepaskan perlekatan setelah perlekatan jaringan antara jaringan dengan tulang alveolar, di mana perlekatan ini dilepaskan setelah dilakukan insisi pada jaringan gingivalnya. Lalu ada straight handpiece. Kemudian ada fissure bore, di mana fissure bore ini dilakukan apabila diperlukan prosedur atau pengambilan tulang yang terlalu keras sehingga diperlukan pengoboran menggunakan fissure. Lalu ada knabel tang. Di sini saya simulasikan ini sebagai knabel tang. Fungsi dari knabel tang itu yaitu untuk memotong atau mengambil tulang yang menonjol atau tulang yang tajam pada daerah pada alveolar ridge-nya. Kemudian ada bone file. Ini saya simulasikan sebagai bone file. Fungsi dari bone file itu untuk menghaluskan permukaan dari puncak ridge yang telah dilakukan pengambilan dari tulang yang menonjol atau tulang yang tajam. Dapat juga untuk melakukan debridement setelah dilakukan pengambilan dari tulang yang menonjol. Lalu ada contra angle high speed. Kemudian ada needle holder yang berfungsi untuk memegang needle untuk melakukan prosedur suturing. Lalu ada needle-nya. Kemudian ada pinset chirurgis yang berfungsi untuk memegang mukosa jaringan selama dilakukan proses suturing atau penjahitan. Kemudian ada gunting bedah untuk memotong benang suturingnya. Yang terakhir ada artery clamp. Selanjutnya, setelah semua alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan, tahapan selanjutnya yaitu melakukan sterilisasi pada alat dan bahan. Untuk sterilisasi alat-alat yang terbuat dari bahan stainless steel, pertama dicuci terlebih dahulu hingga bersih, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave pada suhu 132 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama kurang lebih 5 menit dan tanpa drying. Sedangkan untuk alat-alat yang terbuat dari non-stainless steel dicuci terlebih dahulu hingga bersih, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama kurang lebih 20 menit dan dengan drying 5-15 menit. Setelah itu, meja dan dental chair yang akan digunakan diulasi dengan alkohol 70% sebelum dilakukan prosedur operasi. Selanjutnya, setelah sterilisasi alat dan bahan, kemudian dilanjutkan dengan sterilisasi operator dan asisten operator. Pertama-tama, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk tahapan cuci tangannya dimulai dari bagian telapak tangan, lalu ke sela-sela jari, kemudian ke punggung tangan, dilanjutkan ke buku-buku jari, lalu kuku-kuku jari, selanjutnya daerah jempol, ke pergelangan, hingga ke lengan sampai ke siku. Kemudian ambil sikat steril, beri sedikit sabun, kemudian gosokkan ke telapak tangan hingga bersih, lalu ke sela-sela jari, punggung tangan, lengan,
hingga ke siku. Selanjutnya, bilas dengan air mengalir. Lakukan tahapan cuci tangan ini kurang lebih selama 15 menit atau diulangi sebanyak 3 kali. Setelah itu, keringkan tangan dengan menggunakan handuk steril. Setelah kering, kemudian gunakan masker terlebih dahulu. Setelah menggunakan masker, usahakan hindari tangan untuk menyentuh alat-alat atau daerah sekitar yang non steril. Jika terkena daerah yang non steril, maka tahapan cuci tangan harus diulangi sekali lagi agar tangan benar-benar steril sebelum melakukan prosedur operasi. Kemudian untuk penggunaan handscone harus diperhatikan cara penggunaannya agar tangan tidak terkontaminasi oleh alat-alat atau daerah-daerah sekitar yang non steril. Dimulai dari satu tangan terlebih dahulu. Dilanjutkan tangan yang lainnya. Kemudian hindari untuk memegang alat-alat atau bahan-bahan yang belum steril atau non steril. Dan jika handscone robek, harus segera diganti. Selanjutnya, setelah dilakukan sterilisasi operator dan asisten operator, tahapan selanjutnya yaitu persiapan dari pasien. Sebelumnya, pasien dilakukan pemeriksaan vital sign seperti blood pressure atau tensi, kemudian denyut nadi, respirasi, dan juga suhunya di luar kamar operasi. Setelah pemeriksaan vital sign dilakukan dan semuanya normal, kemudian pasien diarahkan untuk memasuki ruang operasi dan diarahkan untuk duduk di dental unit yang sudah disterilkan dengan posisi yang terbaik atau posisi yang rileks dan nyaman selama prosedur kerja. Setelah persiapan pasien selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan asepsis ekstraoral dengan menggunakan betadine solution 10%. Betadine diolesi di sekitar bibir mulai dari regio yang akan dioperasi dengan arah melingkar searah jarum jam. Gerakan ini dilakukan sebanyak minimal 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan asepsis alkohol 70% di sekitar bibir mulai dari regio yang akan dioperasi dengan arah melingkar searah jarum jam. Asepsis ini juga dilakukan minimal sebanyak 3 kali. Asepsis dilakukan dengan menggunakan kapas atau cotton pellet steril. Kemudian dilakukan asepsis intraoral pada regio gigi yang akan dikerjakan dengan menggunakan betadine 10%. Asepsis dilakukan di sekitar regio yang akan dikerjakan. Kemudian
ulasi kedua sudut bibir penderita dengan menggunakan vaselin steril yang bertujuan agar sudut penderita tidak kering sehingga terjadi lecet atau luka. Selanjutnya, tutup wajah dengan menggunakan dak steril dan hanya pada bagian yang dioperasi yang terlihat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi selama operasi dilakukan ke daerah yang non-steril. Selanjutnya, dipersiapkan bahan anestesi yang akan digunakan, yaitu menggunakan Spite 3 cc dan juga PHKN 2 cc. Persiapkan bahan anestesi ini di belakang pasien atau instruksikan asisten operator untuk mempersiapkan bahan anestesi ini terlebih dahulu. Jika masih terdapat gelembung pada spite, gelembung bisa dihilangkan dengan mengetuk-ngetukkan tangkai instrumen hingga gelembung tidak ada lagi. Anestesi yang akan digunakan pada kasus ini yaitu anestesi blok mandibula dan anestesi infiltrasi. Untuk anestesi mandibular blok, pada regio 3, posisi operator berada di belakang kanan pasien dengan posisi tangan kiri seperti memeluk pasien. Kemudian, raba linea oblik eksterna dari mandibula regio 3 dimulai dari bagian paling posterior gigi 38 hingga teraba retromolar trigonum. Selanjutnya putar jempol ke arah lingual hingga teraba linea oblik interna, kemudian injeksikan jarum kurang lebih 1 mili di atas kuku sedalam 1 cm dengan arah kontralateral dari gigi 38. Lalu posisikan jarum ke arah sejajar occlusal plane dari gigi regio 3. Kemudian masukkan jarum kurang lebih 1,5 cm atau setengah dari jarum. Kemudian arahkan kembali jarum ke arah kontralateral. Lalu masukkan jarum hingga menyentuh tulang rambus mandibula. Kemudian tarik jarum kurang lebih 1 mili. Lalu lakukan aspirasi. Jika aspirasi negatif, deponir bahan anestesi secara perlahan sebanyak 1 cc untuk menganestesi dari nervus alveolaris inferior. Lalu tarik jarum kurang lebih 1 cm, kemudian aspirasi kembali. Jika aspirasi negatif, deponir secara perlahan untuk anestesi nervus lingualis. Kemudian tarik jarum secara perlahan. Lalu untuk anestesi infiltrasi dilakukan pada regio di sekitar daerah yang akan dilakukan operasi dengan menggunakan teknik infiltrasi. Jarum diinjeksikan dengan bevel mengarah tulang pada daerah mucobuccal fold dengan sudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian lakukan aspirasi
Jika aspirasi negatif, deponer cairan secara perlahan sebanyak 0,5 cc untuk menganestesi dari nervus buccalis. Untuk mengetahui apakah anestesi sudah bekerja atau bereaksi, dapat dilihat dari permukaan mukosa yang terlihat pucat. Dapat juga dilakukan tes sonde dengan cara menusuk gingiva. Jika pasien tidak merasakan sakit, itu berarti anestesinya sudah bekerja. Selanjutnya, buat bleeding point insisi dengan menggunakan sonde. Dibuat bleeding point di bagian mesial gigi 34 dan distal gigi 36 sebanyak 2 buah. Di bagian labial, regio gigi 34, 35, dan 36 sebanyak 2 buah yang bleeding point-nya berada di bawah buccal fold. Kemudian insisi horizontal dengan menggunakan skalpel nomor 15. Di sini saya simulasikan ini sebagai skalpel. Dimulai dari distal gigi 36 ke arah mesial, kemudian turun melewati bagian buccal regio gigi yang menonjol secara kontinu, tegak lurus tulang dengan melibatkan periosteum sehingga insisi akan berbentuk L. Kemudian untuk pembukaan flap menggunakan respiratorium. Di sini saya simulasikan ini sebagai respiratorium. Flap dibuka sesuai insisi dari bagian distal gigi 36 dilanjutkan ke labial dengan melibatkan periosteum sampai tampak tulang dengan tanda warna putih dan perdarahan yang sedikit. Selanjutnya pengambilan tulang menggunakan knebel tang atau bone wrangler. Dan juga bisa menggunakan visur bur tanpa tekanan sampai tulang alveolar berbentuk lebih memadai dan sejajar dengan edentulous ridge di sebelahnya. Kemudian dilakukan debridement dengan menghaluskan tulang yang tajam dengan menggunakan bone file. Di sini saya mensimulasikan ini sebagai bone file dengan melakukan debridement. Sisa-sisa jaringan nekrotik diambil dan menghaluskan tulang yang tajam. Kemudian irigasi dengan larutan salin steril. Selanjutnya untuk penutupan flap dan suturing.
luka pasca trauma diberikan bone graft terlebih dahulu sebanyak 2 buah agar mempercepat pembentukan dari tulang sehingga mempercepat penyembuhan. Selanjutnya, flap dikembalikan pada posisi semula. Bila ada overlapping dipotong. Kemudian dijahit dengan suture shield. Jahitan tidak boleh terlalu rapat atau terlalu renggang. Untuk teknik suturing dapat dilakukan teknik simple interrupted. Penjahitan dilakukan 5 buah, yaitu pada distal regio 36, serta antara regio 36, 35, dan 34, serta di bagian bukal regio 34. Setelah operasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu post operasi. Yang pertama dengan menginstruksikan pasien untuk menggigit tampon minimal selama 30 menit pasca operasi. Kemudian luka bekas operasi tidak boleh dihisap atau dimainkan dan jangan digunakan untuk mengunyah terlebih dahulu. Jika ingin digunakan untuk mengunyah, sebaiknya gunakan regio yang di sebelahnya. Kemudian instruksikan pasien untuk diet makanan yang lunak, hindari makan makanan yang keras terlebih dahulu. Kemudian tingkatkan oral hygiene, lalu istirahat yang cukup, dan instruksikan pasien untuk jangan berkumur terlalu kencang atau terlalu keras, dan boleh berkumur setelah 24 jam pasca operasi. Setelah itu, instruksikan pasien untuk minum obat yang diberikan secara teratur dan sesuai petunjuk, dan menjaga kebersihan luka. Selain itu, kita juga dapat menginstruksikan pasien untuk melakukan kompres air dingin setelah operasi dilakukan atau minimal 1 jam setelah operasi dilakukan, yang bertujuan untuk mengurangi perdarahan yang terjadi, di mana air dingin ini dapat menyebabkan pembuluh darah mengalami vasokonstriksi sehingga perdarahan yang terjadi itu minimal. Kemudian 2 jam setelah operasi dilakukan dapat dilakukan kompres air hangat, di mana kompres air hangat ini bertujuan untuk memperlancar peredaran darah, di mana kompres air hangat ini bisa membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi sehingga memperlancar pembuluh darah dan mempercepat penyembuhan dari luka pasca operasi. Dan yang terakhir, hubungi operator jika terjadi komplikasi. Yang kedua yaitu melakukan kontrol. Kontrol pada tahapan operasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kontrol pertama itu dilakukan 1 hari setelah operasi, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari jahitan dan komplikasi yang terjadi dari pasca atau post alveolektomi, dan melihat apakah terdapat alergi terhadap obat yang diberikan. Untuk kontrol kedua itu dilakukan 3 hari setelah operasi, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah adanya infeksi dari post alveolektomi. Dan yang terakhir, kontrol ketiga itu dilakukan 7 hari setelah operasi, di mana ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari obat dan melakukan pembukaan dari jahitan. Untuk resep yang dapat diberikan pada pasien setelah melakukan operasi alveolektomi dapat diberikan yang pertama itu obat antibiotik seperti amoxicillin. Kemudian yang kedua dapat diberikan obat analgesik dan antiinflamasi seperti Mevinal. Dan yang ketiga dapat diberikan obat kumur seperti Aloclair. Baik, sekian simulasi prosedur tahapan bedah minor alveolektomi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.